Bab 751. Ya ampun, itu tidak mungkin. Oh, ya, dan saya ingin mengundang Don makan malam-malam ini, maukah Anda ikut? Tentu saja. Wanderlust mengangguk. Tang Zichen adalah pria yang pantas untuk berteman. Tang Zichen kembali ke manornya. Sangguan Rou penuh kekaguman dan berkata, kamu sangat kuat, aku semakin menyukaimu. Baiklah, Sangguan Zhou, bersiaplah. Ah, apa yang akan kamu lakukan? Sangguan Rou bingung. Star Ocean Academy tidak lagi menarik, aku siap untuk pergi. Secepat itu. Benar. Jadi kembali ke neraka. Tidak, naik perahu ke Pulau Wulin dan pergi ke Akademi Wulin untuk mencari pacarku dulu. Oh, kamu akan bertemu pacarmu, jadi apakah aku harus ikut? Terserah, jika kamu tidak ingin menjadi wanitaku, maka jangan pergi denganku. Jika kamu ingin menjadi wanitaku, maka ikutlah. Aku, tentu saja aku ingin menjadi wanitamu, tapi keluargaku. Tang Zichen terdiam. Sudahlah tentang keluargamu. Tapi keluargaku adalah keluarga kerajaan. Keluargaku pasti ingin aku menjadi pangeran permaisuri. Jika aku wanitamu, bagaimana dengan keluargaku? Tang Zichen mendengus, jika keluargamu berani memaksamu, aku akan memusnahkan keluargamu. Apa kamu? Bahkan aku tidak peduli dengan keluargamu. Apa yang kamu pedulikan? Apa itu pangeran? Sekarang di mataku, seorang pangeran bukan apa-apa. Nah, kemasi barang-barangmu. Pada siang hari, Tang Zichen dan Sangguan Rou menaiki sebuah kapal, ditemani oleh pengawal bawaan pangeran dari Yan Plunder, Helin. Kapal itu kebetulan mengawal kelompok siswa internasional berikutnya, dan Star Ocean Academy tidak memiliki kapal khusus untuk lalu lintas eksternal. Yi Tianxing dan istrinya ingin mengundang Tang Zichen untuk makan malam di malam hari, tetapi sayangnya Tang Zichen sudah pergi. Namun, Tang Zichen meninggalkannya sepucuk surat, dan baru pada sore hari Yi Tianxing menerima surat yang dia sadari, bahwa Tang Zichen telah pergi. Tang Zichen memiliki dua hal utama yang harus dilakukan dalam perjalanan ke Pulau Marsial ini. Hal pertama, mengunjungi Li Xuaner, Xiao Meng, Su Meiqian, dan Liu Xiangyun. Hal kedua adalah untuk melihat apakah ada batu memori lain yang lebih maju di Pulau Bela Diri. Tang Zichen ingin memasuki batu memori dan mungkin mendapatkan beberapa seni bela diri yang lebih maju atau inspirasi seni bela diri di batu memori. Tentu saja, kemungkinannya memperoleh keterampilan bela diri yang lebih maju sangat kecil karena jumlah maksimum rahasia seni bela diri yang dapat dicatat adalah 10 kelas dan sisanya semua mengandalkan pemahaman pribadi, sehingga akan mengerahkan kekuatan seni bela diri yang lebih kuat. Sederhananya, kekuatan seni bela diri yang melebihi peringkat ke-11 ini semua bergantung pada pemahaman pribadi. Sekarang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata, tidak dapat dijelaskan, dan tentu saja tidak dapat direkam. Oleh karena itu, mendapatkan inspirasi bela diri adalah tujuan terbesar Tang Zichen. Tuan, di mana titik dokter dekat kapal ini ke Pulau Bela Diri? Di pelabuhan Mandu di Kerajaan Lusit, kata nahoda kapal. Kerajaan Lusit, ya, itu titik pemberhentian terdekat ke Pulau Wulin. Tang Zichen tertawa. Apa yang kamu tertawakan? Tanya Sangguan Rou. Oh, saya pernah ke Kerajaan Liuli. Saya tidak berharap untuk mengunjungi Kerajaan Liuli lagi. Kerajaan Liuli memberi saya kesan yang sangat buruk. Tang Zichen tidak bisa tidak memikirkan pengalaman itu di Kerajaan Liuli. Dia cukup baik untuk merawat janin wanita hamil di perutnya. Itu adalah jenis penyakit yang sangat sulit dan rumit, hanya Tang Zichen yang memiliki kemampuan untuk menyembuhkannya. Tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa wanita hamil itu adalah permaisuri Kerajaan Liuli, dan setelah itu, dia ingin membunuh Tang Zichen karena Tang Zichen telah melihat seluruh tubuhnya. Untungnya, ada seorang putri yang lebih bijaksana, tampaknya bernama Wei Sakura, atau Tang Zichen akan mati di Kerajaan Liuli saat itu. Oleh karena itu, Tang Zichen tidak memiliki kesan yang baik tentang Kerajaan Liuli. Sekitar 1,5 bulan kemudian, kapal tiba di pelabuhan Wandu Kerajaan Liuli. Tang Zichen dan Sangguan Rou turun dari kapal tidak langsung menuju Pulau Wulin, sehingga Tang Zichen harus turun dari kapal dan kemudian naik pesawat untuk sampai ke sana dalam beberapa hari.
Zichen, kita sudah berada di laut selama 1,5 bulan, sulit untuk datang ke kota, mari kita cari hotel dan istirahat selama beberapa hari, lalu kita akan naik pesawat ke Pulau Wulin. Kata Sangguan Rou. Bagus. Tang Zichen mengangguk. Tang Zichen berbalik ke Helin dan menginstruksikan, pergilah cari hotel di dekatnya, aku akan makan di restoran di depan. Ya, saudara. Helin dengan jujur pergi mencari hotel. Tang Zichen makan di restoran mewah tidak jauh di depan. Tang Zichen sedang makan ketika dia tiba-tiba melihat seorang kenalan. Alis Tang Zichen berkerut, itu tidak mungkin kebetulan, kenalan ini persis Putri Wei Sakura dan wanita hamil dari awal. Namun, mereka ditemani oleh 2 penjaga ahli, keduanya ahli di luar bawaan. Tang Zichen melihat dia sekilas bahwa mereka berada di sekitar tingkat ketiga awal dari alam persatuan. Tang Zichen berkata, kerajaan Glazet benar-benar kecil dan menyedihkan. Mengapa kamu mengatakan itu? Sangguan Zuo bingung. Tidak mengapa, makanlah. Tang Zichen berkata, Tang Zichen tidak bermaksud menjelaskannya kepada Sangguan Rou, sehingga mereka semua dapat bertemu dengan putri dan putri kerajaan Liuli. Negara ini sangat kecil. Namun, bahkan meskipun itu adalah negara kecil, raja setidaknya pada tingkat kesempurnaan bawaan. Tang Zichen tidak naik untuk menyambut Putri Wei Sakura, kami tidak memiliki persahabatan sama sekali. Pada saat itu, permaisuri kekaisaran dari negara berkaca itu melihat Tang Zichen. Apakah dia? Permaisuri kerajaan Lucid Kingdom mengerutkan keningnya, dia pasti tidak akan salah mengira Tang Zichen, dia akan membunuh Tang Zichen tahun lalu, tetapi jika Wei Sakura tidak menghentikannya, Tang Zichen akan membiarkannya mati. Permaisuri kekaisaran kesal karena Tang Zichen telah melihat seluruh tubuhnya saat merawatnya, dia selalu memiliki gambaran mental tentang ini. Permaisuri kekaisaran itu segera memberitahu salah satu penjaga di tingkat ketiga awal alam persatuan untuk secara diam-diam menginstruksikan, Jing Yuan, pria di meja nomor 8 itu, pergi bunuh dia setelah kamu diam-diam menemukan kesempatan, jangan biarkan Wei Sakura tahu tentang ini. Ya ibu. Penjaga bernama Jing Yuan melirik Tang Zichen. Putri Wei Sakura belum menemukan Tang Zichen, jika tidak, dia masih akan menghentikan penjaga itu untuk membunuh Tang Zichen. Tang Zichen dan Sangguan Rou langsung pergi setelah makan malam. Helin sedang menunggu Tang Zichen di bagian bawah restoran, ketika dia melihat Tang Zichen selesai makan, dia datang dan berkata, saudaraku, hotelnya ditemukan, hanya sekitar sudut di depan ini kunci hotelnya. Tang Zichen mengambil kuncinya dan berkata, baiklah pergi makan, kita akan kembali ke hotel dulu. Oke. Tang Zichen berjalan sampai ke hotel. Ketika dia setengah jalan di sana, Tang Zichen berkata, Sangguan Zhou, kamu kembali ke hotel dulu, aku akan pergi membeli sesuatu. Ayo kita belanja bersama. Aku pergi sendiri. Tang Zichen menolak. Tang Zichen merasakan seseorang mengikutinya dari belakang, jadi dia pertama kali melepaskan Sangguan Zuo. Oh, kalau begitu kamu kembali lebih awal. Kamu bahkan mengenal Lady Indigo kita, bagus. Aku bertanya-tanya mengapa Lady Indigo yang baik ingin membunuhmu, mengingat kamu mengenalnya itu berarti kamu memiliki masalah dengannya. Aku tidak peduli masalah apa yang kamu miliki, dengan selir Yin, karena dia memintaku untuk membunuhmu pasti ada alasan untuknya. Kata penjaga itu. Tidak pasti siapa yang akan membunuh siapa, simpan kata-kata itu setelah kamu membunuhku. Mencari kematian. Penjaga itu tidak berbicara omong kosong, dia membunuh langsung ke arah Tang Zichen, dia menggunakan pedang yang seperti bulan yang cerah, lebih seperti sabit kematian. Cukup. Tang Zichen bertarung dengan roh kedua-belasnya. Tang Zichen sama sekali tidak menerobos ke alam persatuan, meskipun setengah kaki telah melangkah ke dalamnya, itu masih jauh dari alam persatuan. Jika itu adalah tingkat pertama dan kedua dari alam persatuan awal, maka Tang Zichen mungkin tidak akan takut sedikit pun. Namun, tingkat ketiga dari alam persatuan awal, Tang Zichen tidak memiliki tekad untuk menang, jadi Tang Zichen hanya bisa bertarung. Bas, Tang Zichen naik dengan pedangnya, yang sangat kuat. Wow, pedang di tangan penjaga itu bergetar seolah-olah dia menghadapi musuh besar. Tang Zichen pasti tidak akan cocok jika dia tidak lemah di wilayahnya.
Kamu, bukankah kamu seorang kesempurnaan besar bawaan? Penjaga itu bergidik. Benar. Kamu, mengapa kamu begitu kuat dalam seni bela diri? Kenapa? Pergi ke Yama dan tanya kenapa. Tang Zichen langsung melakukan Ghost Well Resolve dan muncul di depan penjaga itu. Penjaga itu juga melawan, parangnya memotong seperti gandum ke arah leher Tang Zichen. Tetapi pada saat itu, bola kristal yang dipegang di tangan Tang Zichen berkedip. Ah! Mata penjaga itu tiba-tiba ditusuk hingga hilang dari pandangan. Tang Zichen mengambil kesempatan untuk menekan telapak tangannya di kepala penjaga itu. Dewa menghisap hukum agung. Tang Zichen menghisap dengan keras untuk sementara waktu. Namun, tidak sesederhana itu. Penjaga itu setidaknya berada di tingkat ketiga awal alam persatuan, dan di detik berikutnya, dia menyetel, dan ki muskil yang kuat dari tubuhnya menyebar, mengguncang Tang Zichen terpisah. Keduanya langsung membuka jarak lebih dari 10 meter, dan telapak tangan Tang Zichen menjadi mati rasa. Tingkat ketiga awal dari realem konsolidasi, itu benar-benar tidak mudah untuk dihadapi. Namun, hanya karena itu tidak mudah untuk ditangani bukan berarti tidak bisa ditangani. Tang Zichen baru saja menyedot pihak lain selama sekitar 1 detik, yang telah memberinya sejumlah besar kerusakan berat. 0 detik bisa menjadi kerusakan berat, belum lagi 1 detik. Kamu, penjaga itu memandang Tang Zichen dengan ketakutan, dia merasa pusing saat ini, dan dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, menatap Tang Zichen semua dengan beberapa sosok yang tumpang tindih. Apa yang kamu lakukan padaku? Kenapa aku terlihat seperti sedang kesurupan? Pergi ke Yama, dia akan memberitahumu. Aku akan membunuhmu. Penjaga itu marah dan membunuh lagi. Pada saat itu, Tang Zichen meluncurkan serangan memukau padanya. Serangan jiwa tersihir Tang Zichen tidak terlalu efektif melawan tingkat ketiga awal alam persatuan, tetapi penjaga itu sudah sangat rusak secara mental, jadi efeknya baik-baik saja. Tang Zichen mengambil kesempatan kedua dan langsung naik. Tuhan menghisap hukum agung. Tang Zichen menghisap sekitar 1 detik lagi untuk kedua kalinya. Pada titik ini, penjaga benar-benar kelelahan, pusing dan tidak bisa bertarung lagi. Tang Zichen, kekuatan saat ini benar-benar jauh lebih kuat daripada ketika dia bertarung dengan Helin sebelumnya. Saat dia bertarung dengan Helin, meskipun dia menghisap Helin selusin kali, itu selalu 0 detik setiap kali, dan efeknya adalah tidak sebagus menghisap sedetik sekarang. Kamu cabul. Penjaga itu pergi dan mencoba melarikan diri. Mencoba lari. Tang Zichen naik dalam sekejap dan menjatuhkan penjaga. Tuhan menghisap hukum agung. Kali ini, Tang Zichen menghisap dengan marah selama beberapa detik. Kurang dari 10 detik kemudian, kepala penjaga itu mengerut dan semua energi mentalnya disedot kering oleh Tang Zichen. Jika Tang Zichen tidak menyedotnya hingga kering dan meninggalkannya sedikit, dia akan tetap hidup, tetapi dia akan tetap hidup sangat lemah. Namun, Tang Zichen tidak berniat membuatnya tetap hidup. Setelah Tang Zichen membunuh penjaga, dia membuka lubang saluran pembuangan yang kotor, melemparkan mayatnya ke bawah, lalu menutup sumur dan hanyut. Membunuh penjaga, bagaimanapun, kemarahan dalam Tang Zichen tidak mereda. Pelacur itu, terakhir kali aku merawat janin di perutnya, dia mengirim seseorang untuk membunuhku tapi untungnya aku lolos. Aku akan membiarkan masalah ini berlalu, tapi sial aku tidak berpikir dia akan mengirim seseorang untuk membunuhku. Kali ini tidak dapat ditoleransi, jika aku, Tang Zichen, tidak membunuh pelacur ini hari ini aku seorang pria yang sia-sia. Tang Zichen, dengan amarah yang terpendam, segera bergegas ke restoran tempat dia baru saja makan. Tang Zichen berdiri di balkon sebuah bangunan di seberang jalan dari restoran, menatap restoran di seberangnya. Wei Sakura dan wanita jalang bernama Selir Yin masih makan, dan penjaga lain yang mereka jaga berdiri dengan patuh di samping. Penjaga ini juga berada di tingkat ketiga awal alam persatuan, dan tidak mengerti seberapa bagus bela dirinya, seni, tetapi wanita jalang bernama Selir Yin ini, Tang Zichen pasti akan membunuhnya hari ini. Namun, Tang Zichen tidak ingin melakukannya di siang hari bolong, jadi lebih baik menunggu sampai mereka selesai makan dan pergi ke tempat kosong sebelum membunuh mereka. Mengapa Jing Yuan pergi begitu lama?
Pada saat ini, pelacur itu berbisik di dalam hatinya. Setelah makan, pelacur dan Putri Wei Sakura berjalan keluar dari restoran bersama. "Ayo kembali ke rumah dulu," kata pelacur itu. Mereka bertiga meninggalkan restoran dengan mobil mewah, dan mereka yang tidak tahu hanya mengira mereka semacam taipan. Tang Zichen segera mengikuti dengan tenang di belakang. Terakhir kali di tempat yang disebut kota Ajin, mereka memiliki tempat tinggal. Sekarang di tempat ini bernama Wandu, mereka bahkan memiliki tempat tinggal. Sepertinya kelompok bangsawan ini menjalani kehidupan yang sangat istimewa. Tang Zichen tidak tahu bahwa Wandu ini adalah ibu kota kerajaan Liuli, tepatnya itu setara dengan kota Wangjing Kekaisaran Yan Huang, kecuali bahwa Wandu kerajaan Liuli jauh lebih dipengaruhi oleh modernisasi. Seperti modern, kota sekarang tidak seperti kota Wangjing yang masih sangat feodalistik. Tang Zichen melacak sampai ke tempat tinggal klasik yang mewah. Tang Zichen mengamati bahwa tidak ada orang lain di kediaman ini kecuali beberapa anggota keluarga pembantu yang lemah. Tentu saja ada beberapa penjaga bawaan, tetapi ini tidak berpengaruh pada Tang Zichen. Di salah satu halaman kediaman ini, Putri Wei Sakura bertanya, "Nyonya Selir Yin, urusan apa yang tiba-tiba Anda minta untuk ditangani Jing Yuan barusan? Sepertinya Anda menyembunyikan sesuatu dari saya." "Wei Sakura, bisakah kau mengabaikanku? Aku hanya bertanya dengan santai." Saat itu, sosok Tang Zichen tiba-tiba mendarat dari udara, dan Tang Zichen berkata, "Dia tidak akan memberitahumu, aku akan memberitahumu." "Siapa?" Wei Sakura berbalik dan melihat Tang Zichen berdiri di halaman. "Ah, itu kamu." Pelacur itu melihat bahwa Tang Zichen masih hidup dan telah datang ke rumah. Dia juga berdiri dengan ngeri, dan jalang itu berteriak, "Jingbi, pengawalan." Jingbi adalah pengawal lain barusan, dan merupakan saudara laki-laki dari yang satu itu. Tang Zichen telah membunuh. Wei Sakura sangat terkejut dan tak terduga melihat Tang Zichen saat ini. Meskipun dia tidak memiliki persahabatan dengan Tang Zichen, keterampilan medis Tang Zichen masih meninggalkan kesan yang sangat dalam padanya. "Putri Wei Sakura, lama tidak bertemu." Tang Zichen, kamu apa yang kamu lakukan di sini?" Tang Zichen mendengus. Terserah dia untuk bertanya. "Aku kebetulan lewat di sini dan baru saja dilihat oleh wanita jalang ini di restoran. Wanita jalang ini benar-benar mengirim pengawalnya untuk membunuhku." Wei Sakura menoleh untuk melihat Selir Yin. Pada saat itu, penjaga di luar, yang disebut Jingbi, mendengar panggilan nyonya besar dan segera terbang masuk. "Yang mulia, pengawal." Tang Zichen menilai wanita rendahan ini berada di tingkat kesempurnaan bawaan, yang tidak terpikirkan oleh Tang Zichen. Sementara Wei Sakura, terakhir kali kami bertemu, dia berada di tengah kesempurnaan bawaan, yang dianggap telah meningkat dengan sangat cepat, tetapi, dibandingkan dengan Tang Zichen itu dianggap sangat lambat. "Apa kamu?" penjaga itu berteriak pada Tang Zichen. Tang Zichen mendengus, "Kamu sekarat dan kamu bertanya siapa aku?" Beraninya kamu melecehkan ibu." Pelacur itu memerintahkan, "Jingbi, apa gunanya mengganggunya, bunuh." "Ya ibu." Jingbi itu segera mematuhi perintah dan membunuh ke arah Tang Zichen. "Tunggu," teriak Putri Wei Sakura. Jalang itu berkata, "Wei Sakura, terakhir kali kamu menghalangiku, dan kali ini kamu masih ingin menghalangiku. Kamu tidak naksir anak ini, kan? Atau mengapa kamu menghalangi dia 2 atau 3 kali?" Wei Sakura memohon, "Permaisuri Yin, pria ini telah baik padamu, dan pangeranmu, bagaimana kau bisa melakukan hal seperti itu?" "Wei Sakura, ada beberapa hal yang tidak kamu mengerti, menyingkirlah." Di belakangnya, Tang Zichen berkata, "Putri Wei Sakura, menyingkir? Aku di sini bukan untuk dibunuh hari ini, aku di sini khusus untuk membunuh jalang ini. Jika kamu berani menghentikanku membunuh jalang ini, aku akan membunuhmu juga." "Ah!" Putri Wei Sakura berbalik, baru sekarang teringat, ya Tang Zichen yang datang ke sini atas inisiatifnya sendiri, bukan Tang Zichen yang ditangkap. Kamu di sini untuk membunuh ratu." Wei Sakura tidak percaya dan tidak menyalahkannya karena ragu. Bagaimanapun juga, dia memiliki kesan bahwa Tang Zichen bahkan lebih lemah darinya. Wei Sakura segera merasakan kekuatan tubuh Tang Zichen dan menemukan bahwa dia tidak bisa merasakannya sama sekali.
Hahaha, kamu datang untuk membunuhku. Hahaha, selir Kekaisaran Yin tertawa marah. Selir Yin mendengar Tang Zichen mengatakan bahwa dia datang untuk membunuhnya dan mau tidak mau merasa geli dan bahkan lebih marah karena dia adalah permaisuri kerajaan. Selir Yin merasa bahwa dia dihina oleh Tang Zichen, jadi Selir Yin sangat marah setelahnya mendengar itu. Bunuh dia untukku, potong dia menjadi pasta daging dan berikan dia ke jenderal. Pelacur itu memerintahkan dengan marah. Jenderal yang dia bicarakan adalah mastif besar yang dia angkat. Tang Zichen sekali lagi marah di dalam jalang ini, dia benar-benar kejam. Tang Zichen tidak ragu bahwa apa yang dia katakan tentang memotongnya menjadi pasta daging adalah bohong. Jika Tang Zichen benar-benar mati, dia pasti akan bisa melakukannya. Lagi pula, dia tidak perlu melakukannya. Perintah itu akan mengubah Tang Zichen menjadi pasta daging. Mati. Mata Tang Zichen dingin. Jika dia tidak memotong kepalanya dan menggantungnya di bawah atap, dia akan mengambil nama keluarganya. Penjaga Jingbi itu datang ke arah Tang Zichen untuk membunuh. Dia juga menggunakan parang, dan keterampilan seni bela dirinya sama dengan Jing Yuan itu. Hei, bahkan keterampilan bela diri pun sama. Tang Zichen senang di dalam hal ini. Tang Zichen akan menghemat lebih banyak upaya yang sia-sia. Tang Zichen hanya bisa menggunakan metode yang sama untuk menghadapinya. Tang Zichen menusuk dengan pedangnya. Pedang penjaga itu bergetar saat Tang Zichen menyetrumnya. Kedua kalinya Tang Zichen bergegas, dia menggunakan life crystal, membutakan mata anjingnya dan kemudian menyedot rohnya. Jadi, mengulangi pola penjaga tadi, Tang Zichen menyedot energi mentalnya hingga kering. Hanya saja, Tang Zichen tidak menyedot semuanya, meninggalkannya membuang energi mental sehingga kepalanya tidak mengempis dan dia belum mati, tetapi tidak ada lagi perlawanan. Tang Zichen mempertahankan nyawa anjingnya untuk memenggal kepalanya di depan pelacur. Permaisuri India itu gemetar ketakutan melihat Tang Zichen begitu kuat, dan Putri Wei Sakura juga tetap di sana, menatap Tang Zichen dengan tidak percaya. Tang Zichen meraih kepala penjaga itu dengan tangannya dan berkata, pelacur, lihat di sini baik-baik, bagaimana penjagamu mati, karena, suatu saat kamu juga akan mati dengan cara yang sama seperti dia. Aku khawatir kamu tidak akan bisa melihat kematianmu sendiri, jadi pertama-tama aku akan menggunakan penjagamu untuk memberimu pratinjau. Setelah mengatakan itu, kepala penjaga itu dipenggal dengan tangannya, dan Don Zichen melemparkan kepalanya dan memakukannya ke atap. Lihat, beginilah caramu akan mati, kata Tang Zichen acuh tak acuh. Tidak, jangan. Pelacur itu berteriak. Hahaha, jangan, kamu berani mengatakan tidak. Pelacur itu mencoba melarikan diri, tetapi Tang Zichen meraihnya dalam satu gerakan dan menjambak rambutnya dan tidak mau melepaskannya. Tolong, prajurit, jangan bunuh aku. Bukankah kamu seorang dokter? Seorang dokter adalah seseorang yang menyelamatkan nyawa. Seorang dokter jantung, bagaimana kamu bisa membunuhku, Su? Selir Yin menangis dan memohon. Wei Cherry sekarang tertegun ke samping, tidak yakin apakah dia tidak bereaksi atau tidak tahu harus berkata apa. Tang Zichen menjambak rambut jalang itu dan membantingnya dengan kejam ke gunung berbatu di sebelahnya, menjatuhkan kepala jalang itu ke tanah. Hati penyembuh. Itu juga melawan siapapun, melawan pelacur sepertimu, serigala bermata putih, aku adalah Raja Neraka. Jangan, oh, aku seorang putri, bagaimana aku bisa diperlakukan seperti ini? Hahaha, memperlakukanmu seperti ini. Ini baru saja dimulai, oke. Tampar, tamparan, tamparan. Tang Zichen menamparkan dan menamparnya begitu keras sehingga Selir Yin tiba-tiba bengkak dan berdarah dari hidung dan mulutnya. Wei Cherry sibuk memohon belas kasihan. Tang Zichen, demi aku, luangkan Selir Yin sekali saja, dia tahu dia salah. Jalang itu sibuk berkata, ya, aku tahu aku salah prajurit, lepaskan aku sekali, aku tahu aku salah. Aku akan pergi, kamu masih berani menyebut dirimu istana ini di depanku. Don mencibir. Pah. Tang Zichen terus berdetak, menatap hidung dan wajah wanita jalang itu. Hati Tang Zichen belum lagi betapa mulusnya, mengingat tatapan mata putih wanita jalang itu sebelumnya. Sekarang memohon belas kasihan di depannya itu benar-benar keren.
Oh, prajurit, jangan berkelahi, aku tahu aku salah. Tang Zichen mendengus, simpan napasmu, kamu pikir aku akan melepaskanmu hanya karena kamu memohon belas kasihan. Pertama kali kamu mencoba membunuhku, itu juga kedua kalinya aku lewat dan kamu bertemu aku, kamu bisa mengirim seseorang untuk membunuhku. Aku hanya menyiksamu sekarang sebelum aku membunuhmu, dan cara penjaga itu mati adalah caramu mati. Kamu tidak berpikir aku bercanda denganmu. Wanita rendahan itu juga sudah cukup, dan berkata dengan marah. Saya adalah permaisuri kerajaan dari kerajaan berkaca, permaisuri yang paling disukai dari penguasa saat ini. Anda berani memperlakukan saya seperti ini, penguasa tidak dapat mengampuni Anda. Anda pikir kamu kuatkan di depan Sovereign saat ini, kamu bahkan tidak kentut tingkat kesempurnaan kekuatan Unity Realm Sovereign saat ini, mudah untuk memburumu dan membunuhmu. Jika kamu benar-benar berani membunuhku, Anda menimbang pilihan Anda. Yoho, kamu benar-benar berani mengancamku, brengsek, nyawa kecilmu sendiri yang dipertaruhkan, dan kamu masih berani mengancamku, sepertinya kamu jalang bahkan tidak tahu kesalahanmu, bahkan jika aku benar-benar baik padanya, mengampunimu kali ini, kamu pasti akan diburu lain kali. Wei Sakura memohon, Senior Tang Zichen, tolong selamatkan Nyonya, dia Nyonya permaisuri ayahku yang paling disukai ya. Tang Zichen memelototi Wei Sakura, jika kamu berani mengatakan sepatah kata pun, aku bahkan akan membunuhmu. Ayah kaisar saudara perempuanmu itu bukan urusanku. Apakah aku anggota kerajaan Liuli? Pelacur ini akan mati hari ini. Jika Anda berani menghalangi saya, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Wei Cherry melihat kemarahan Tang Zichen dan tubuhnya gemetar. Tang Zichen menjambak rambut selir Yin, menggantung pelacur itu dan berkata, pelacur, kamu yang harus disalahkan karena hari ini kamu tidak bisa menyalahkan orang lain. Kamu berani. Wanita pelacur itu melihat bahwa Tang Zichen telah mengambil pedangnya dan berteriak. Tang Zichen mendengus dingin. Jangan. Wei Sakura berteriak juga. Puff. Tangan Tang Zichen memotong kepala pelacur itu, lalu melemparkannya, dan kepalanya terbang, lalu menendang pedang penjaga dengan kakinya. Swoosh! Parang itu memakukan kepala pelacur itu ke atap. Mata wanita jalang itu, pada saat ini, masih terbuka lebar, dan sepertinya dia tidak langsung mati. Bagaimanapun juga, dia adalah kesempurnaan besar bawaan, kepala manusia terpisah, dan otaknya masih bisa bertahan hidup beberapa menit. Tang Zichen berjalan ke atap rumah dan berkata, pelacur, bisakah kamu mendengarku? Kamu mungkin tidak dapat merasakan tubuh lagi, aku dapat memberitahumu bahwa kepalamu, saat ini, dipaku ke atap hanya seperti penjaga itu barusan. Sebelum aku mati, aku akan mengirimimu pesan, surga akan terjadi, kamu tidak bisa hidup tanpanya di kehidupanmu selanjutnya, berusahalah menjadi orang baik, selamat tinggal. Tatapan pelacur itu sekarang tidak responsif, meskipun matanya masih terbuka, otaknya sudah mati. Fiuh! Tang Zichen membunuh pelacur itu, dan hatinya merasa lega. Ibu, woho! Putri Wei Sakura duduk di tanah dan berteriak, tidak pernah dalam mimpi terliarnya dia berpikir bahwa Ningfet akan mati hari ini. Putri Wei Sakura, jika pelacur ini setengah bijaksana sepertimu, dia tidak akan berakhir seperti ini hari ini. Orang seperti ini tidak pantas untuk ditangisi. Wei Sakura mengangkat kepalanya dan menatap Tang Zichen dengan marah. Tang Zichen, kamu berani membunuh permaisuri kerajaan Liuliku, beraninya kamu. Dalam kemarahan, Wei Sakura dengan santai mengangkat pedangnya dan membunuh Tang Zichen dengan satu pukulan. Tang Zichen melambaikan tangannya, dan kekuatan tak terlihat itu menghancurkan pedang di tangan Wei Sakura. Putri Wei Sakura, kamu bukan tandinganku, aku menyarankan kamu untuk tidak meremehkan kekuatanmu sendiri, itu adalah tindakan yang sangat berbahaya untuk meremehkan kekuatanmu sendiri. Kamu seharusnya melihat bahwa aku bahkan membunuh dua penjaga jalang itu, kamu harus memahami kekuatan seperti apa yang dimiliki kedua penjaga ini. Tang Zichen, kamu membunuh permaisuri negaraku, kamu menimbulkan masalah di antara kedua negara. Wei Sakura menggigit bibirnya dan berkata, dia benar-benar mengangkat masalah ini ke puncak konflik antara kedua negara, dia benar-benar pintar, katanya begitu. Tang Zichen benar-benar merasa bahwa segalanya lebih serius.
Hahaha, aku membunuh Jalang ini hari ini itu hanya dendam pribadiku padanya, jangan bawa konflik antara dua negara denganku, hanya aku tidak memenuhi syarat untuk mewakili Kekaisaran Yan Huang. Tang Zichen berkata, sebenarnya Tang Zichen cukup takut masalah ini akan menimbulkan konflik antara kedua negara, maka masalahnya akan diperbesar, situasi Tang Zichen akan berubah, mungkin seseorang dari Kekaisaran Yan Huang juga akan mengambil kesempatan untuk menghadapinya dan menimbulkan perselisihan antara kedua negara ini adalah kejahatan, dan dapat memusnahkan 9 keluarga. Selain itu, Tang Zichen bukan orang penting di Kekaisaran Yan Huang, dan ada beberapa musuh di Kekaisaran Yan Huang, jadi itu sangat halus. Wei Sakura berkata, kamu berasal dari Kekaisaran Yan Huang, dan kamu pastilah bakat kekaisaran dari Kekaisaran Yan Huang. Permaisuri kerajaan Liu Liku meninggal di tangan seorang bangsawan kekaisaran dari orang-orang Kekaisaran Yan Huang. Apakah kamu pikir kamu bisa mewakili kerajaan Kekaisaran Yan Huang? Putri Wei Sakura, jika Anda harus menggunakan masalah ini untuk menimbulkan perselisihan antara kedua negara dan memperluas konflik, maka salahkan saya karena kejam. Tatapan Tang Zichen dingin. Apa yang kamu inginkan? Wei Sakura menatap Tang Zichen tanpa ragu. Kamu memaksaku untuk membungkammu, jika aku membungkammu sekarang iblis tahu siapa yang melakukannya. Putri Wei Sakura, kamu orang yang pintar, jadi jangan lakukan hal bodoh. Apakah kamu pikir kamu bisa mengancamku? Putri Wei Sakura memancarkan aura superioritas. Tang Zichen terkekeh. Swoosh! Tatapan Tang Zichen dingin dan langsung menghunus pedangnya, yang masih memiliki darah jalang itu. Putri Wei Sakura, kamu memaksaku melakukan ini, maafkan aku. Tang Zichen mengangkat pedangnya dan berjalan menuju Putri Wei Sakura selangkah demi selangkah. Ketika Putri Wei Sakura melihat tatapan dingin Tang Zichen, hatinya berdebar, mungkin dia merasakan sedikit ketakutan di dalam saat ini, jika Tang Zichen membunuhnya sekarang, tidak ada yang akan tahu siapa yang melakukannya. Apa yang kamu lakukan? Pada saat itu, seorang penjaga menerobos masuk. Penjaga ini adalah penjaga tingkat kesempurnaan bawaan, mungkin kebetulan masuk tidak mendengar sesuatu dan datang ke sini. Tang Zichen tidak berdaya, dengan lambaian tangannya, kekuatan telapak tangan yang tak terlihat membunuh penjaga yang tiba-tiba menerobos masuk ke halaman. Bukan berarti Tang Zichen tidak pandang bulu, tetapi tidak ada pilihan. Putri Wei Sakura ini, jika dia benar-benar begitu tidak tertarik, juga harus mati. Tang Zichen masih tidak mampu melawan kekaisaran manapun, bahkan yang terlemah di dunia. Bahkan Presiden Star Ocean Academy telah memohon untuk sebuah negara, jadi terbukti bahwa bahkan kekaisaran terkecil pun jauh lebih kuat daripada Presiden Star Academy Kelautan. Tang Zichen, di sisi lain, masih jauh dari Dekan Akademi Kelautan Bintang, jadi Tang Zichen kebal terhadap kerajaan manapun, dan meskipun kerajaan Liu Li ini kecil, itu bukan sesuatu yang bisa ditentang oleh Tang Zichen. Dengan pedangnya mengarah ke Wei Sakura, Tang Zichen bisa memenggal kepalanya hanya dengan sapuan tangannya. Tapi, benar-benar membunuhnya. Tang Zichen tiba-tiba agak tidak bisa berbuat apa-apa. Putri Wei Sakura masih orang yang baik, terakhir kali jika dia tidak menyelamatkannya, Tang Zichen akan mati di tangan wanita jalang ini, selir Yin, dan sekarang Tang Zichen ingin membunuh Putri Wei Sakura, bagaimana dia bisa melakukannya? Tang Zichen menyingkirkan pedangnya. Putri Wei Sakura mendengus, apa kamu tidak akan melakukannya? Jika kamu tidak melakukannya, aku harus melapor kepada ayahku. Tang Zichen berkata, Putri Wei Sakura, kamu menyelamatkanku terakhir kali pada saat ini. Jika aku membunuhmu, lalu apa perbedaan antara aku dan wanita seluti ini? Selir Yin, bukankah dia juga serigala bermata putih? Jadi aku tidak akan membunuhmu. Selamat tinggal. Tang Zichen terbang dan langsung pergi. Tang Zichen masih tidak membunuh Putri Wei Sakura, meskipun dia khawatir itu akan meningkat menjadi konflik antara kedua negara dan menyebabkan masalah baginya. Tang Zichen tiba di hotel. Dari mana saja kamu? Bukankah kamu bilang kamu sedang berbelanja? Kenapa kamu dengan tangan kosong? Tanya Sangguan Rou. Ayo, aku akan membunuh beberapa orang. Siapa? Putri Kekaisaran dari Kerajaan Lucid. Apa?
Sangguan Zhou, aku khawatir akan ada masalah, jadi ayo pergi sekarang dan pergi dari sini. Sangguan Rou menatap Tang Zichen dengan gugup. Tidak perlu gugup seperti itu. Tang Zichen, kamu tidak terlalu memahami kekaisaran, tidak peduli seberapa kecil negara kecil itu, raja mereka berada di atas tingkat kesempurnaan persatuan, jika kamu membunuh permaisuri mereka, bagaimana mereka bisa rela melepaskannya, bahkan jika kamu bersembunyi sampai ke ujung bumi, mereka akan tetap mengejarmu. Baiklah, kamu tidak perlu menakutiku, aku tidak takut padamu, aku tidak takut pada Tang Zichen. Tang Zichen punya firasat di dalam bahwa Putri Wei Sakura seharusnya tidak menyuruhnya pergi karena Putri Wei Sakura adalah orang yang bijaksana. Dia harus tahu bahwa selir yin yang harus disalahkan atas semua ini. Tang Zichen dan Sangguan Rou dengan cepat tiba di bandara, siap untuk membeli tiket ke Pulau Marsial. Namun, staf bandara mengatakan, belum saatnya Pulau Wulin dibuka untuk umum, belum ada penerbangan. Lalu kapan akan ada penerbangan? Ada penerbangan sekitar 10 hari lagi. Oh, Tang Zichen tidak berdaya. Sangguan Rou dengan cemas berkata, bagaimana jika kerajaan Liuli mengejar kita? Apalagi yang bisa kita lakukan, tunggu atau kembali ke kekaisaran Yan Huang dulu. Baiklah, kalau begitu, kembalilah ke kekaisaran Yan Huang dulu. Tang Zichen berkata, tapi aku tidak ingin kembali ke kekaisaran Yan Huang dulu. Apa yang kamu inginkan? Tang Zichen ingat suatu tempat, suku Savage. Di masa lalu, Tang Zichen telah menemukan begitu banyak hati pohon besi di suku Savage sehingga Li Xuaner dan Su Meiqian benar-benar meningkat pesat, tetapi suku Savage pada waktu itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawan Tang Zichen sama sekali. Dan sekarang, kekuatan Tang Zichen tidak seperti dulu. Haruskah kita pergi ke suku Savage lagi? Mari kita lihat apakah suku Savage masih memiliki hati pohon besi. Tang Zichen merenung dalam hati. Karena tidak ada penerbangan di seluruh papan, mengapa tidak pergi ke suku Savage lagi? Saat ini orang-orang biadab itu sama sekali tidak cocok untukku, bahkan jika aku masih bisa mencari hati pohon besi, itu akan sepadan dengan perjalanannya. Pergi, mengapa tidak? Selain itu, jika saya pergi ke pegunungan liar suku Savage, bahkan jika kerajaan Liuli benar-benar ingin mengejar saya, itu akan semakin sulit ditemukan. Tang Zichen segera mengambil keputusan. Beri aku 2 tiket ke kota Gilded. Oke. Tang Zichen membeli tiket pesawat ke kota Gilded, kota yang relatif dekat dengan suku Savage. Mengapa kamu pergi ke kota emas? Tanya Sangguan Zhou. Jangan banyak bertanya, ikuti saja aku. Sehari kemudian, Tang Zichen dan Sangguan Rou muncul di kota emas. Setelah turun dari pesawat, Tang Zichen langsung pergi ke pinggiran kota Gilded, lalu tiba di desa pegunungan terpencil, dan setelah tiba di desa pegunungan terpencil Tang Zuchen melanjutkan lebih dalam, terbang ke daerah yang lebih terpencil dan sepi. Sangguan Rou telah mengikuti Tang Zichen, tapi dia tidak tahu kemana harus pergi. Hei, jika kamu tidak memberitahuku kemana harus pergi, aku tidak akan pergi bersamamu, bahkan tidak dijual olehmu. Kata Sangguan Rou dengan ketidakpuasan. Baiklah, saya akan pergi ke suatu tempat yang disebut suku liar. Saya hampir sampai, ada gunung besar di depan saya. Di bawah gunung itu, ada banyak-banyak orang biadab yang tinggal di sana. Suku mereka ini memiliki harta karun, yang telah lama punah selama ribuan tahun. Itu disebut hati pohon besi. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengarnya. Sangguan Rou terkejut, tidak mungkin Iron Tree Heart. Serius? Kamu juga tahu? Omong kosong, saya setidaknya dari keluarga kerajaan, bagaimana mungkin saya tidak tahu bahwa hati pohon besi adalah harta bumi peringkat ke-10 di antara 10 harta karun surgawi yang punah. Bukankah hati pohon besi ini sudah lama punah? Mengapa? Apakah itu masih ada? Sangguan Rou agak tidak percaya. Oh, saya tidak akan bisa menjawab itu. Baiklah, ini dia, suku Savage ada di bawah gunung ini. Di bawah gunung ini, ada total 25 lapisan di bawah tanah. Ini adalah dunia bawah tanah yang sangat besar. Ayo turun. Oh, Sangguan Rou dengan setengah hati memandangi gunung yang rimbun dan dikelilingi pepohonan di bawah kakinya. Penampilannya sama sekali tidak berbeda dari gunung biasa.
Tang Zichen segera menemukan pintu masuk tempat dia memasuki bawah tanah terakhir kali. Tang Zichen memasuki lapisan pertama bawah tanah tanpa rasa takut, dan hanya ketika Sangguan Rou memasuki lapisan pertama bawah tanah, dia percaya bahwa benar-benar ada dunia buas di bawah gunung ini. Sangguan Rou berkata, bagaimana jika kita menemukan hati pohon besi? Apalagi yang bisa saya lakukan, ambil saja. Maksudku, bagaimana mendistribusikannya? Tang Zichen berkata, hati pohon besi ini telah kehilangan fungsinya untukku, jadi jika aku mendapatkannya, tujuan utamaku adalah menggunakannya untuk orang yang kucintai untuk membantu mereka memengaruhi alam bawaan. Jadi, Sangguan Rou tidak peduli berapa banyak saya mendapatkan, saya tidak dapat membaginya secara merata dengan Anda. Tentu saja, Anda adalah salah satu kerabat saya, jadi tentu saja, tidak kurang dari bagian Anda, tetapi jika Anda masih ingin pergi membantu siapapun Anda, seperti ayahmu, itu tidak mungkin. Cerewet. Baiklah, sekarang aku di sini hanya untuk mencoba keberuntunganku, itu tidak berarti bahwa kita pasti akan dapat memperoleh hati pohon besi di bawah tanah, masih terlalu dini untuk membicarakan distribusi. Mengatakan itu, Tang Zichen masuk tingkat kedua. Sangguan Rou juga mengikuti, teknik memukau Sangguan Rou juga telah mencapai tingkat yang sangat tinggi, meskipun itu belum cocok untuk alam persatuan, tetapi pada puncak kesempurnaan besar bawaan itu bisa melawannya, jadi tidak ada ancaman bagi Sangguan Rou di sini lagi. Tang Zichen seperti memasuki dunia yang sepi. Mau tak mau ini mengingat bahwa pada awalnya, Tang Zichen, Liu Yue, dan Li Xuaner datang ke sini, tapi rasanya seperti berjalan melalui gerbang hantu. Orang apa? Tiba-tiba, Tang Zichen bertemu dengan sekelompok orang liar. Tang Zichen tiba-tiba menggunakan mantra menyihir dan orang-orang biadab itu pingsan dalam sekejap mata. Sama seperti itu, Tang Zichen langsung pergi ke lantai 20 bawah tanah. Dari lapisan ini, hiduplah yang terkuat dari suku Savage di atas level bawaan. Pada awalnya, orang liar tingkat bawaan terlalu menakutkan, tetapi sekarang tingkat bawaan sangat lemah. Memang benar bahwa orang merasa berbeda di lingkungan yang berbeda. Ini seperti orang biasa, ketika mereka sangat miskin, mereka merasa bahwa $1 juta adalah sesuatu yang tidak akan pernah bisa mereka dapatkan dari hidup mereka, dan semua teman mereka di sekitar mereka juga orang biasa. Tapi kemudian mereka kaya dalam bisnis, mereka pikir 1 juta sangat sedikit, 10 juta bisa diambil sesuka hati, dan teman-teman yang mereka kenal di sekitar mereka juga kebanyakan kaya. Jadi, bukan karena ada beberapa bawaan sebelumnya, tetapi saat ini ahli bawaan ada di mana-mana. Siapa? Saat mereka memasuki 20 tingkat bawah tanah, seorang biadab bawaan awal menemukan Tang Zichen dan Sangguan Rou. Awal bawaan. Begitu lemah, begitu lemah. Bang! Tang Zichen menembak biadab itu hingga pingsan dalam sekejap mata. Tang Zichen tidak membunuh orang biadab karena tingkat mereka terlalu rendah. Tang Zichen tidak memiliki keinginan untuk membunuh mereka. Membunuh orang biadab tingkat rendah malah akan terlalu banyak untuk hati nuraninya. Tang Zichen langsung pergi ke lantai 25 bawah tanah dan langsung menuju kamar salah satu orang biadab terkuat. Orang biadab terkuat itu masih menutup matanya dan berkultivasi. Berhenti berkultivasi dan buka matamu. Tiba-tiba, ada suara di telinganya. Orang biadab ini tiba-tiba membuka matanya dan terkejut melihat bahwa pada suatu saat, dua orang tidak hanya memasuki tanah tetapi juga datang ke ruang rahasianya dan berdiri di depannya, dan dia, secara mengejutkan, tidak merasakan apa-apa. Beri hormat kepada senior. Orang biadab terkuat ini berlutut dengan panik dan tidak repot-repot melihat penampilan Tang Zichen. Mungkin di matanya semua manusia terlihat sama. Oh, kamu benar-benar memiliki penglihatan, lebih baik kamu mengangkat kepalamu dan menatapku, kata Tang Zichen. Orang biadab terkuat itu mengangkat kepalanya, melihat dengan hati-hati, dan terkejut, ini kamu. Hahaha, kamu bahkan mengenaliku, ya ini aku, pemimpin klan Savage ini, sudah lama sekali, ranahnya bahkan belum membaik sama sekali, hati pohon besi menyia-nyiakanmu orang biadab, sungguh sia-sia. Tang Zichen tersenyum.
Wajah kepala klan Savage ketakutan dan tidak bisa dipercaya. Sebelum dia bisa mencabik-cabik orang dengan satu tangan, tapi sekarang itu berkali-kali lebih kuat dari dia semua. Tiba-tiba kepala klan Savage ini merasakan kesedihan di dalam. Mengapa harus ada jarak antara orang-orang begitu luas? Apa yang masih kamu lakukan di suku liar saya? Kamu telah mencuri semua hati pohon besi dari suku biadab saya. Apakah kamu belum puas? Kata liar dengan marah. Bang, Tang Zichen menendangnya. Hati-hati dengan apa yang kamu katakan kepada seniormu, jangan berteriak, bahkan jika aku memusnahkan sukumu sekarang itu akan mudah mengerti. Setelah Tang Zichen selesai berbicara, dia berjalan ke dinding batu dan dengan terampil membuka kotak tersembunyi di atasnya. Pemimpin klan biadab melihat bahwa Tang Zichen sangat terampil, dia sudah tahu bahwa dia pasti melakukannya sendiri. Terakhir kali dia kehilangan hati pohon besi. Tang Zichen membuka kotak itu, tetapi sayangnya, tidak ada hati pohon besi di dalam kotak itu. Juga benar bahwa kepala klan Savage ini tidak mungkin sebodoh itu untuk menyembunyikan hati pohon besi di sini lagi, tentu saja, asalkan masih ada hati pohon besi. Tang Zichen berjalan ke kepala klan Savage dan bertanya, jujur apakah suku Savage Anda masih memiliki hati pohon besi? Di mana hati pohon besi ketika kamu sudah mencurinya? Oh ya, sebaiknya kau tidak berbohong padaku. Untuk apa aku berbohong padamu? Tang Zichen segera menggunakan lagu pengantar tidur pada pemimpin klan Savage. Dalam sekejap mata, kepala klan Savage disihir oleh Tang Zichen. Tang Zichen bertanya, izinkan saya bertanya kepada Anda, suku Savage Anda, apakah bagian terakhir dari hati pohon besi yang saya curi dari Anda terakhir kali benar-benar bagian terakhir? Ya, kepala klan Savage berkata dengan mata kusam. Tang Zichen kecewa karena dia tidak mendapatkan satu pun perjalanan yang sia-sia. Kamu suku Savage, kamu benar-benar tidak memiliki satu pun hati pohon besi. Don Zimmer bertanya lagi. Secara teoretis, ya kami kehilangan banyak dalam pencurian itu, tetapi kami menemukannya di catatan bunuh diri yang ditinggalkan oleh patriark lama di masa lalu, dan patriark tua mengatakan bahwa masih ada hati pohon besi yang tersembunyi di makam leluhur Santo generasi ke-8. Petik 2. Tang Zichen senang di dalam tetapi dia tidak bepergian tanpa biaya. Cepat bawa aku untuk menemukannya. Tidak dapat menemukannya. Kenapa kamu tidak menemukannya? Itulah yang dikatakan catatan bunuh diri kepala lama. Tidak ada cara untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak, dan suku Savage kita, bahkan tidak ada yang tahu di mana makam Saint Ancestor generasi ke-8, Saint leluhur generasi ke-8 atau era, setidaknya sudah lebih dari 600 tahun dari sekarang. Murka 600 tahun yang lalu Tuhan tahu di mana. Hari ini para petinggi suku Savage kita juga mempelajari masalah ini, mencoba mencari tahu makam ke-8 generasi Saint leluhur. Tang Zichen menjentikkan jarinya, dan pemimpin klan Savage itu segera sadar, dia masih tidak tahu apa yang terjadi. Ketika dia sadar, sosok Tang Zichen dan Sangguan Rou sudah menghilang. Apakah kita akan pergi begitu saja? Dia berkata, jika kamu tidak dapat menemukan kuburan, kamu tidak akan menemukannya. Tanya Sangguan Rou. Tang Zichen tertawa, tidak, aku akan memikirkan cara untuk menemukan makam ini sekarang. Bagaimana Anda akan menemukannya jika mereka bahkan tidak dapat menemukannya sendiri? Yah, tentu saja saya punya cara. Mereka biadab menggunakan mata mereka, bagaimana tidak tahu bagaimana menemukan, dan saya, mengapa tidak pergi dan menyewa tim eksplorasi profesional untuk membantu. Mereka memiliki banyak peralatan dan instrumen deteksi canggih, dan dengan bantuan instrumen teknologi ini, tidak sulit untuk menemukan makam. Karena makam leluhur generasi ke-8 ini memiliki hati pohon besi yang tersembunyi di dalamnya, maka itu pasti bukan tempat biasa. Saya pikir makamnya seharusnya berada di tempat yang sangat tempat geologis yang keras dan aneh. Itu pasti tidak mungkin berada di lapisan geologi yang berlumpur lunak. Yah, aku harap kamu benar-benar bisa menemukannya.
Tang Zichen segera kembali ke kota dan menemukan tim eksplorasi geologi yang sangat baik dengan peralatan profesional, tim profesional, dan profesor universitas yang berspesialisasi dalam struktur geologi. Sudah seminggu kemudian ketika kelompok itu tiba di suku Savage lagi, dan Tang Zichen memperkirakan bahwa mereka akan tertunda dalam perjalanan mereka ke Pulau Marsial, tetapi jika mereka benar-benar dapat menemukan Tisuksin itu semua akan sia-sia. Iron Tree Heart tidak lagi berguna untuk ranah Tang Zichen, dan Tang Zichen tidak akan bisa menembus ranah bahkan jika dia mengambil 100 Iron Tree Hearts, akan lebih baik bagi Tang Zichen untuk menyedot 2 energi spiritual lagi orang-orang yang kuat. Namun, Tang Zichen dapat membantu orang yang dicintainya, dan jika dia memiliki hati pohon besi, Tang Zichen bahkan dapat membantu Liu Chenming. Semakin tinggi alam, semakin lama umur, ini adalah sesuatu yang semua orang tahu, bahkan jika alam itu kosong, maka setidaknya itu telah memperoleh rentang hidup. Profesor Nick, cari saja di area gunung ini, Anda bawa tim Anda dan cari dengan hati-hati orang-orang Anda tidak boleh berlarian, ada banyak orang liar di bawah gunung ini, berlarian saya tidak dapat menjamin bahwa saya tidak akan terbunuh olehnya, biadab, tunggu sampai aku siap sebelum kalian bisa pergi ke bawah tanah, perintah Tang Zichen. Oke. Tang Zichen untuk memastikan keselamatan anggota tim eksplorasi ini, bagaimanapun juga ini adalah suku yang biadab, namun Tang Zichen yakin bahwa dia dapat menjamin keselamatan mereka. Setelah memberikan instruksinya, Tang Zichen meminta Sangguan Rou mendekat untuk melindungi tim eksplorasi sementara Tang Zichen memasuki tanah. Kepala klan Savage, aku di sini lagi. Apakah kamu belum menyerah? Sudah kubilang, tidak ada lagi Iron Tree Heart di sini. Tang Zichen tersenyum, kepala klan Savage, saya telah membawa teknisi profesional manusia bersama saya kali ini untuk tujuan mencari suku Savage Anda, makam leluhur Saint generasi ke-8. Sekarang Anda segera memesan, selama pencarian orang-orang saya, salah satu dari kalian Savage, jika kamu menyerang orang-orangku, maka aku akan memusnahkan sukumu. Apa kamu, bagaimana kamu tahu tentang leluhur Saint generasi ke-8? Tidak peduli bagaimana aku tahu, kamu segera mengatur pertemuan semua eksekutif bawaan suku Savage sekarang. Setengah jam kemudian, semua petinggi bawaan suku Savage dikumpulkan di kamar kepala Savage. Secara total ada 18 orang liar bawaan. Tang Zichen pertama-tama memberi 18 orang biadab ini pelajaran keras untuk menanamkan rasa takut pada mereka, lalu mengancam mereka bahwa dia tidak akan membiarkan orang biadab menghalangi pekerjaan tim eksplorasinya. Jika ada orang biadab yang berani mencelakai tim eksplorasi, maka Tang Zichen akan membunuh semua suku biadab. Mereka semua gemetar ketakutan dan segera memerintahkan mereka untuk turun. Baru pada saat itulah Tang Zichen mengizinkan tim eksplorasi untuk masuk ke bawah tanah, tetapi ada banyak dari mereka yang terlalu takut untuk turun setelah melihat orang-orang biadab yang menakutkan, dan Tang Zichen berulang kali meyakinkan mereka bahwa dia akan memastikan keselamatan mereka. Sama seperti ini, tim eksplorasi Tang Zichen sedang berjalan lancar. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu, masalah ini tidak begitu mudah, dan diharapkan persiapan harus dilakukan untuk eksplorasi yang panjang. Orang-orang biadab itu, mungkin dikejutkan oleh Tang Zichen, jadi meskipun mereka sering berlari keluar untuk menakut-nakuti tim eksplorasi, dari waktu ke waktu di balik kegelapan, menatap tim eksplorasi dengan mata marah dan penuh kebencian, tetapi tidak pernah melakukan apapun, tetapi tim eksplorasi benar-benar cukup takut. Tang Zichen dan Sangguan Zhou tinggal di gubuk jerami dekat suku Buas. Gubuk jerami ini dulunya ditinggali oleh lelaki tua bernama Yuan Ling dan cucunya. Mereka mungkin tidak kembali ke sini sejak saat itu, jadi ada banyak dari gulma yang tumbuh. Tuan Tang, ini buruk, sesuatu telah terjadi. Suatu pagi, Tang Zichen terjalin dengan Sangguan Rou ketika ada teriakan keras dari luar. Tang Zichen sibuk berlari keluar. Apa yang terjadi? Profesor Nicholas sudah mati. Alis Tang Zichen berkerut. Profesor Nick adalah pemimpin tim eksplorasi ini, bakat paling profesional yang merupakan pusat untuk menemukan makam leluhur suci generasi ke-8. Apa yang terjadi?
Kami tidak tahu, kami tiba-tiba mengetahui hari ini bahwa Profesor Nicole sudah mati, Anda harus pergi dan memeriksanya. Sekarang kelompok tim eksplorasi itu berteriak bahwa mereka tidak ingin mengambil pekerjaan itu. Tang Zichen segera terbang dan pergi ke gunung tempat suku Savage berada, dan tentu saja, kelompok tim eksplorasi itu mengemasi barang-barang mereka dan bersiap untuk mundur. Semuanya, tunggu sebentar. Tang Zichen sibuk berteriak. Senior Tang, maaf Profesor Nicholas meninggal, entah bagaimana tempat ini terlalu menakutkan, kita benar-benar tidak bisa tinggal lebih lama lagi, kita akan menjadi gila jika kita tinggal lebih lama, tolong lepaskan kami. Seorang letnan dikatakan. Tang Zichen naik dan memeriksa Profesor Nick. Profesor Nick memiliki wajah yang gelap dan Tang Zichen tidak dapat memeriksa apa yang menyebabkan dia meninggal. Namun, Tang Zichen ingat satu hal, yaitu, suku biadab ini, mereka pandai dalam sejenis racun. Racun ini sangat menakutkan sehingga bahkan seorang ahli bawaan dapat dilumpuhkan olehnya, dan energi muskil bawaan dari seorang ahli bawaan dapat rusak. Jika Tang Zichen tidak salah, Profesor Nicole pasti terkena racun dari suku Savage ini. Tang Zichen sangat marah di dalam. Dia memperingatkan salah satu suku biadab untuk tidak membahayakan tim eksplorasi, tetapi dia tidak menyangka bahwa mereka akan diam-diam meracuni Profesor Michu, lebih memilih yang lain. Tidak ada yang diracuni, orang inti yang paling penting, Profesor Nick, diracuni, dan mereka berpikir bahwa ini agar Sang Don tidak tahu bahwa mereka melakukannya. Tang Zichen berkata kepada anggota tim eksplorasi yang mundur, teman-teman, saya akan memberi Anda 3 kali lipat harga, apakah boleh terus bekerja? Senior, bukan karena kami tidak akan membantumu, dan itu bukan harganya. Profesor Nick entah bagaimana mati, kami benar-benar tidak berani lagi, tidak peduli berapa banyak uang yang kami miliki, kami masih harus menghabiskan hidup kami. Profesor Nick tidak mati entah bagaimana, dia diracuni oleh orang-orang biadab. Senior Tang, bukankah kamu mengatakan bahwa orang-orang biadab tidak akan menyerang kita? Kata orang banyak. Ya, itu sebabnya orang-orang biadab meracuni Profesor Nick untuk mencoba menghentikan saya menemukan kuburan orang-orang biadab ini, mereka pikir saya tidak akan tahu. Itu sangat naif, sepertinya saya harus memberi mereka sedikit rasa dari apa yang saya bicarakan atau mereka akan benar-benar berpikir saya bercanda. Semuanya, jangan khawatir tentang tinggal ini tidak akan pernah terjadi lagi, saya janji. Juga, saya akan menaikkan harga menjadi 10 kali untuk kalian untuk misi ini. Apa artinya 10 kali? Artinya jika Anda berhasil, Anda masing-masing akan menerima 100 juta koin lucite. Tuan-tuan dan nyonya-nyonya orang kaya dan terkenal, banyak dari Anda adalah mahasiswa di Universitas Eksplorasi. Jika Anda berhasil, Anda akan menjadi miliarder sebelum kamu lulus, lebih baik daripada mereka yang berjuang mencari pekerjaan setelah lulus, kan? Banyak orang tergoda untuk menjadi kaya dan terkenal. Senior, bisakah kamu benar-benar memastikan bahwa kita tidak akan diserang lagi? Aku berjanji, sama sekali tidak lagi. Bagus, kalau begitu mari kita tinggal dan bekerja. Profesor Nick meninggalkan gambar sebelumnya, kami mengikutinya begitu lama sehingga kami dapat terus bekerja meskipun dia sudah mati. Terima kasih teman-teman, lalu terus bekerja, sudah waktunya bagi saya untuk turun dan memperingatkan orang-orang biadab ini. Tang Zichen memasuki tanah. Puff, pech, Tang Zichen menebas satu persatu terus-menerus menebas orang biadab. Tang Zichen telah mengatakan bahwa dia akan membunuh semua orang liar jika mereka berani melukai tim eksplorasi. Tang Zichen sekarang mulai membunuh mereka satu persatu, tetapi Tang Zichen tidak benar-benar berniat untuk membunuh mereka. Setidaknya beberapa ratus dari mereka untuk menakut-nakuti orang biadab, jika tidak mereka akan berpikir bahwa Tang Zichen sedang bercanda, dan akan ada waktu lain. Tang Zichen dengan cepat membunuh 70 hingga 80 orang liar sekarang, terlepas dari kekuatan mereka, menebas dan membunuh mereka ketika dia melihat mereka. Pada saat ini, di tanah. Itu tidak baik, kepala klan itu tidak baik. Apa yang salah? Ini buruk kepala, manusia itu membantai klan kita. Ah, apa yang terjadi? Sepertinya dia tahu kita meracuninya. Bagaimana mereka mengetahuinya? Pemimpin klan, bagaimana sekarang?
Dia mulai dari tingkat pertama dan terus menebas dan membunuh suku kita, dan sekarang dia sudah membunuh 70 hingga 80 dari mereka. Apa yang harus kita lakukan? Dia tidak benar-benar ingin memusnahkan suku kita, kan? Ah! Kepala biadab itu sangat marah, namun, dia merasa sangat tidak berdaya. Itu semua salahnya sendiri, berpikir bahwa dia diam-diam membiarkan profesor itu mati diracun. Dan mereka tidak bisa melanjutkan jika profesor itu mati, dan Tuhan tidak tahu, tetapi dia sangat naif, dan Tuhan tidak tahu, tetapi sekarang adalah baik bahwa Tang Zichen mulai membantai orang-orang biadab. Tang Zichen berada di tengah pembantaian orang biadab ketika lebih dari selusin orang biadab secara bawaan bergegas dan berteriak, "Senior, tunjukkan belas kasihan! Senior, tunjukkan belas kasihan!" Tang Zichen tetap terlepas dengan putus asa menebas dan membunuh orang-orang biadab, sementara mereka, bagaimanapun, tidak berdaya. "Senior, aku berlutut padamu, aku tahu aku salah, aku tahu aku salah." Kepala biadab berteriak dan berlutut, dan sisa bawaan biadab juga berlutut. Tang Zichen berhenti dan berkata, "Sudah saya katakan sejak lama bahwa siapapun yang berani menyakiti anggota tim eksplorasi saya akan memusnahkan seluruh klan Anda. Anda memaksa saya untuk melakukan ini sendiri. Senior, aku tahu aku salah. Bisakah satu kalimat mengetahui kesalahan seseorang bernilai satu nyawa Profesor Nick? Salah satu nyawa Profesor Nicu terlalu tidak berharga, meskipun dia bukan praktisi seni bela diri, dia setidaknya seorang profesor di universitas. Senior, kamu bisa mengatakan apa yang kamu inginkan, selama kamu bisa menyelamatkan ras biadab kami." Tang Zichen berkata, "Oke, pertama, biarkan salah satu dari kalian biadab keluar untuk membayar kematiannya, dan kedua, mulai sekarang tidak lagi melecehkan anggota tim eksplorasi atau keluar di belakang mereka untuk menakut-nakuti mereka. Ini, aku tahu kalian tidak bisa memutuskan untuk membiarkan ahli bawaan itu keluar untuk membayar kematiannya, jadi kamu saja." Tangan Tang Zichen menunjuk ke salah satu orang kuat biadab bawaan, yang merupakan anggota terkuat ketiga dari mereka, suku. Puff! Sebelum dia bisa bereaksi, Tang Zichen membunuhnya. "Oh!" Sekelompok orang liar berteriak. Tang Zichen mendengus, "Saya harap Anda ingat apa yang saya katakan, jika tidak orang-orang biadab ini tidak akan mati. Singkirkan mayat-mayat ini dengan cepat, jangan memengaruhi pekerjaan tim eksplorasi." Tang Zichen berbalik dan berjalan pergi, percaya bahwa setelah waktu ini orang-orang biadab tidak akan berani menyakiti anggota tim eksplorasi lagi, dan Tang Zichen dapat yakin. Sama seperti itu, dalam sekejap mata, 2 bulan telah berlalu. "Aduh, sudah 2 bulan, mengapa kita belum menemukannya?" Tang Zichen, apakah itu keranjang bambu tanpa apa-apa untuk ditunjukkan? Jika bukan karena penundaan ini, kita akan pergi ke Pulau Marsial, dahulu kala. Tang Zichen berkata, "Hati pohon besi setidaknya adalah salah satu harta surgawi yang punah. Tidakkah kamu memiliki kesabaran sebanyak ini? Selain itu, Akademi Seni Bela Diri sekarang sedang berlibur musim panas dan karena itu masalahnya, aku tidak ikut buru-buru ke sana." Baik, sebanyak Tang Zichen ingin pergi dan bertemu dengan kerabatnya, Tang Zichen harus berada di kota ini. Tang Zichen membuat pertempuran ini agak terlalu besar sekarang, dan tim eksplorasi yang telah diundang dengan 100 juta masing-masing pasti akan berada dalam masalah jika mereka ditemukan oleh orang kuat lainnya. Kekhawatiran Tang Zichen benar-benar tidak berlebihan. Pada saat ini, di kota terdekat dengan suku Savage, Kota Emas, sebuah hotel tertentu. Yang mulia, berita terbaru, Profesor Nicholas dibunuh oleh orang-orang biadab. Tang Zichen membunuh banyak orang biadab untuk menghalangi suku itu, dan sekarang tim eksplorasi kembali bekerja. Seorang pria sempurna bawaan melaporkan. Seorang pria paruh baya berjas berkumis menyesap teh 2 kali lipat dan bertanya, "Profesor Nicholas sudah mati, apakah ini akan memengaruhi pencarian mereka untuk Iron Tree Heart?" "Aku tidak yakin tentang itu. Kalau begitu mari kita pikirkan cara mengirim profesor geologi untuk berbaur. Anggap saja profesor itu lewat, kita perlu memastikan mereka dapat menemukan Iron Tree Heart." "Tuanku, itu akan terlalu gegabah karena mereka terus bekerja. Itu berarti profesor mereka sudah mati dan tidak akan terpengaruh."
Kami dengan tergesa-gesa membiarkan seorang profesor berbaur untuk membantu kalau kami membuat Tang Zichen curiga. Petik 2. Kalau begitu, mari kita tunggu. Ya, kalau begitu saya akan selalu mengawasi pengawas pemantau burung saya, mereka tidak akan bisa mengetahuinya. Lanjutkan. Mata pria paruh baya itu berkedip. Senyum menghina, dia ingin burung pipit kuning menangkap belalang. Dia adalah pangeran dari kerajaan berkaca, dan aku yakin dia akan bisa melewati semua upaya Tang Zichen sia-sia kecuali benar-benar tidak dapat menggali hati pohon besi di sana, maka pertimbangkan Tang hidup Zichen hebat. Tang Zichen waspada, tetapi dia tidak tahu bahwa burung-burung yang terbang di langit memiliki kamera kecil yang diikatkan ke tubuh mereka, yang merupakan monitor burung, dan siapa yang akan tahu tentang itu pada orang normal. Dan 2 bulan lagi berlalu. Akhirnya, Kaisar tidak kecewa. Senior, suatu pagi, ketika Tang Zichen dan Sangguan Zuo terjalin lagi, seseorang berteriak di luar lagi. Tang Zichen benar-benar tertekan, mengapa mereka datang mengganggu setiap kali mereka terjalin. Untuk apa? Senior, lihatlah, kami menemukan sesuatu. Bagus. Tang Zichen segera bergegas dan memasuki tanah. Pada saat ini, seekor burung melayang di langit. Saat ia memasuki tingkat 10 bawah tanah, Tang Zichen datang ke tempat di mana orang-orang biadab sedang memakan kuali. Apakah ada sesuatu yang istimewa di sini? Tang Zichen bertanya. Tempat ini, Tang Zichen pernah ke sini sebelumnya. Orang-orang liar melemparkan binatang buas yang ditangkap ke dalam tungku besar untuk membakarnya dan memakannya bersama setelah dimasak. Senior, lihat ini berlian hitam yang sangat keras. Berlian hitam ini sangat keras, alat biasa tidak dapat menghancurkannya. Orang-orang dari tim eksplorasi mencukur karbon abu-abu dari perapian besar, dan memang ada batu hitam keras di bawahnya. Kapten baru tim eksplorasi berkata, Senior Tang, seluruh potongan berlian hitam memiliki panjang sekitar 1 meter, lebar 80 cm, dan tinggi 60 cm, meskipun ukurannya kecil, tetapi setelah pengujian peralatan kami, ini adalah lubang berlian hitam yang berongga. Ya, sederhananya, ini adalah kotak tertutup yang terbuat dari berlian hitam. Kami menemukannya ketika kami memindai struktur internal dengan instrumen kami, dan kami juga menemukan bahwa ada tulang di ruang tertutup di dalam berlian hitam ini, dan jika kami tidak salah, mereka adalah tulang belulang orang buas. Ini adalah foto pindaian yang kami ambil saat kami memindai struktur internalnya. Tang Zichen segera mengambil foto, meskipun itu adalah foto berwarna hitam putih. Tang Zichen masih melihat sesuatu yang mirip dengan tulang, tetapi tentu saja, yang paling penting bukan itu, tetapi Tang Zichen melihat sepotong sesuatu, satu persatu. Apa ini? Tang Zichen bertanya, butir demi butir ini, apakah itu hati pohon besi? Tapi jelas tidak sekecil ini, hati pohon besi setidaknya seukuran telur merpati, tetapi benda ini itu hanya sebesar kacang kedelai. Senior Tang, kami tidak tahu tentang hal ini, tapi kami menduga itu sesuatu seperti buah, dan itu jelas buah kering. Anda mungkin juga melihat dari dekat itu semacam menyajikan bentuk hati. Tubuh Tang Zichen bergetar, dan setelah diperiksa lebih dekat memang benar bahwa butir demi butir, seukuran kacang kedelai, memang terlihat seperti hati. Bukankah hati pohon besi berbentuk seperti hati? Apakah butir demi butir ini benar-benar jantung dari pohon besi? Hati besi yang dikeringkan dengan angin. Tang Zichen senang di dalam hampir setengah tahun kerja keras akhirnya tidak sia-sia, di dalam berlian hitam yang disegel ini, satu butir pada satu waktu, banyak-banyak butir. Berapa banyak yang ada dalam satu butir demi satu butir ini? Suara Tang Zichen sedikit bergetar saat dia bertanya. Saya tidak menghitungnya dengan tepat, tetapi saya pikir itu tidak kurang dari 1000 butir. Apa? 1000? Jantung Tang Zichen hendak melompat keluar dari dadanya. 1000 hati pohon besi, konsep apa ini? Saya hanya bilang 1000, saya tidak mengatakan pasti, mungkin 2000 butir tidak keluar dari pertanyaan. Setelah semua kami hanya memindai satu sisi, kami belum tahu persis. Baiklah, sebut saja sehari.
Tang Zichen sangat senang di dalam begitu banyak hati pohon besi, dia bisa melatih hampir semua orang yang dia kenal menjadi ahli bawaan. Senior, bagaimana kamu membawa berlian hitam ini keluar? Ini sederhana, aku akan melakukannya. Senior, Anda mungkin tidak tahu bahwa berlian hitam ini sangat padat dan dengan sedikit berlian hitam ini, diperkirakan beratnya tidak kurang dari 10.000 kilogram. Apa? Ini sangat berat. Tang Zichen terkejut. Oh, itu sebabnya saya bertanya bagaimana hal itu harus dilakukan. 10.000 kilogram. Ini padat dan sangat keras, ini adalah bahan kelas atas untuk membuat senjata. Tang Zichen bergumam di dalam, mungkin, berlian hitam ini sendiri adalah harta karun, sangat baik untuk menempa pedang. Hanya saja itu terlalu berat dan orang biasa tidak akan menggunakan bahan ini untuk membuat senjata. Tang Zichen membungkuk dan mencoba menarik paksa makam tersegel berlian hitam ini, tetapi sayangnya itu terlalu sulit. Tang Zichen mencoba beberapa kali tanpa hasil. Senior, mari kita gali ini dulu, lebih baik untuk mengangkutnya. Oke, anggota tim eksplorasi membutuhkan waktu setengah jam untuk menggali makam berlian hitam. Fiuh, Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. 10.000 pound, dan saya tidak tahu apakah saya bisa menahannya. Yah. Tang Zichen memegang berlian hitam di kedua sisi dengan kedua tangan, lalu menahan kekuatannya untuk mengangkat. Akhirnya, Tang Zichen mengambil berlian hitam. Wow, sekelompok orang dari tim eksplorasi semuanya berseru tak tertandingi, berlian hitam yang begitu berat sebenarnya dipegang oleh Tang Zichen. Tang Zichen memegang berlian hitam sendirian dan berjalan selangkah demi selangkah. Senior, ayolah. Tang Zichen sangat lelah sehingga dia akan jatuh. Lagi pula, tidak semua orang bisa mengangkat 10.000 pound, dan kelompok tim eksplorasi itu dikagumi sampai mati. Ho. Tang Zichen terengah-engah, selangkah demi selangkah, dan akhirnya perlahan-lahan turun ke tanah. Memang awalnya sangat berat, tapi lambat laun menjadi lebih nyaman, jadi tidak sesulit awalnya, meski masih begitu berat. Tang Zichen tiba-tiba memiliki pemikiran di dalam, jika saya membuat berlian hitam ini menjadi pedang yang berat dan kemudian menggunakan pedang yang berat untuk melakukan kombinasi pedang, lalu seberapa kuat itu? Tang Zichen tergila-gila dengan ide ini. 10.000 pon pedang yang berat, jika tidak menemukan bahan yang sangat bagus seperti berlian hitam, saya khawatir tidak akan ada cara di dunia ini untuk memiliki pedang yang begitu berat. Haha, aku pasti akan membuat pedang beratku. Mungkin berlian hitam ini lebih berarti bagiku daripada hati pohon besi yang disegel di dalamnya. 10.000 pon pedang, hehe. Tang Zichen merasa sedikit bersemangat hanya dengan memikirkannya, menantikan hari pedang berat ini akan lahir. Tang Zichen memegang berlian hitam dengan susah payah saat dia berfantasi akhirnya mencapai tanah. Bang! Tang Zichen meletakkan berlian hitam itu dengan berat di tanah, seluruh tubuhnya lelah sampai terbuang sia-sia. Di masa lalu, jika dia benar-benar menciptakan pedang yang berat ini, dia akan membutuhkan waktu yang lama untuk praktek. Selamat senior, Anda akhirnya mendapatkan apa yang Anda inginkan. Kami telah bertahan lebih dari setengah tahun dan juga telah menyelesaikan misi ini. Orang-orang dari tim eksplorasi bertepuk tangan dalam perayaan. Tang Zichen berkata, teman-temanku, terima kasih telah menyelesaikan misi untukku, maka inilah saatnya untuk menghormati apa yang aku janjikan padamu di awal. Tang Zichen memanggil Sangguan Rou, yang datang dan mengeluarkan setumpuk kartu bank dari tubuhnya. Tang Zichen, Dao, tumpukan kartu bank ini, masing-masing dengan deposit 100 juta dolar, dan semua 60 dalam kata sandi. Sekarang satu untuk Anda masing-masing, dan tentu saja, para letnan itu, 2 untuk Anda masing-masing, datang dan kumpulkan, satu persatu, mulai dengan cara ini. Terima kasih. Orang-orang dari tim eksplorasi dengan bersemangat menerima kartu bank yang diberikan kepada mereka oleh Tang Zichen. Baiklah, misimu sudah selesai, kamu bisa pergi kapan saja. Senior, apakah kita masih harus membantu melakukan ini? Oh, terima kasih, tidak terima kasih, aku akan mencari berlian hitam itu sendiri, aku akan mengurus sisanya.
Tim eksplorasi mengemasi peralatan mereka dan dengan senang hati menaiki beberapa helikopter dan pergi. Tang Zichen ingin menggunakan helikopter untuk transportasi, tetapi setelah dipikir-pikir, dia lebih suka membawanya sendiri, karena dia ingin menempa pedang yang berat dan cepat atau lambat dia harus membawa sesuatu yang begitu berat, jadi dia mungkin juga mulai berolahraga sekarang. Tang Zichen dengan paksa menahan berlian hitam di bahunya, terowongan bawah tanah baru saja pendek, jadi dia hanya bisa menahannya, sekarang jauh lebih mudah untuk menahannya di bahunya. "Mengapa kamu tidak membiarkan helikopter mengangkutnya?" tanya Sangguan Rou. "Aku ingin menggunakan berlian hitam ini untuk membuat pedang yang berat, jadi cepat atau lambat aku harus bepergian dengan pedang yang begitu berat di pundakku. Aku tidak bisa menggunakan konsinyasi setiap kali aku keluar, kan? Kamu gila, tidakkah kamu mendengar para ahli mengatakan bahwa berlian hitam ini memiliki berat lebih dari 10.000 kg? Bagaimana kamu bisa menggunakan pedang yang begitu berat ketika kamu hampir tidak bisa mengangkatnya? Kemungkinan kamu akan terbunuh sebelumnya, kamu bahkan mengangkatnya. Hahaha, kamu benar, tapi pernahkah kamu memikirkannya, jika aku sekali mengangkatnya? Coba bayangkan, siapa yang bisa menghentikanku? 10.000 pound dihancurkan orang biasa, hanya menghancurkannya menjadi pai daging. Petik 2. Maka kamu harus memiliki kekuatan sebanyak itu. Karena aku mampu mengangkat 10.000 pound dari tanah, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa aku memiliki kekuatan. Aku tidak akan berbohong padamu, meskipun aku cukup tampan, aku selalu menjadi pria yang galak. Oke, Anda tahu, hehehehe. Mata ambigu Tang Zichen mengedipkan mata pada Sangguan Rou. Jahat. Sangguan Rou tersipu dan menatap Tang Zichen. Saat itu, Tang Zichen tiba-tiba berteriak, ada momentum kuat yang mendekat ke depan. Ah, di sana. Namun, Sangguan Rou belum melihatnya. Indra Tang Zichen sangat sensitif. Sepertinya kekhawatiran saya tidak perlu, seperti yang diharapkan, kami membuat keributan besar, kami harus memperingatkan beberapa orang, belalang menangkap burung pipit kuning di belakang. Hati Tang Zichen sangat marah, dan dia tidak tahu seberapa kuat kekuatannya. Pengunjung adalah. Beberapa detik kemudian, sekelompok orang terbang dari jauh, ya, sekelompok orang, dan ketika Anda menghitungnya, setidaknya ada 100 dari mereka. Ya Tuhan, bagaimana bisa ada begitu banyak orang? Sangguan Rou sangat terkejut. Jika saya tidak salah, burung kuning di belakang kali ini pasti memiliki asal yang besar, dan untuk dapat mengirim begitu banyak orang, itu adalah pejabat tinggi kerajaan Liuli atau kekuatan klan. Cepat dan melarikan diri. Saya tidak bisa melarikan diri, berlian hitam ini sangat berat, sulit bagi saya untuk membawanya. Bagaimana saya bisa melarikan diri, kecuali saya menjatuhkan benda ini, tetapi saya telah bekerja sangat keras dan menghabiskan begitu banyak energi dan uang untuk mendapatkannya, bagaimana saya bisa memberikannya kepada orang lain? Saat dia mengatakan itu, sekelompok orang terbang, dipimpin oleh seorang pria parubaya berpakaian cantik, yang wilayahnya adalah tahap tengah dari alam persatuan, di sekitar tingkat kedua dari tahap tengah. Saat ini, Tang Zichen belum menembus ke alam persatuan, hanya setengah kaki, kekuatan tempur tertingginya mampu bertarung dengan lapisan ketiga awal alam persatuan, dan menang atau kalah tidak dapat dijamin, jadi menghadapi lapisan kedua tengah dari alam persatuan ini, Tang Zichen dapat mengatakan bahwa dia tidak memiliki perlawanan apapun. Bab 760. Apalagi masih sekelompok orang yang datang, dan di antara kelompok orang ini, selain pemimpin yang berada di tengah-tengah alam persatuan, ada 5 orang lainnya yang berada di tahap awal alam persatuan, mulai dari lapisan awal ke puncak, dan sisanya semua kesempurnaan besar bawaan serta kesempurnaan bawaan, menambahkan hingga ratusan orang. Pemimpin realem persatuan pertengahan itu mendengus, nadanya sangat menghina, dan berkata, terima kasih telah membantuku menggali harta karun itu. Tang Zichen berkata, aku menggalinya. Hahaha, Tang Zichen, bukan, aku mengagumi keberanianmu untuk benar-benar mengatakan itu. Aku telah memperhatikanmu selama berbulan-bulan, ini adalah kerajaan berkaca, ini adalah sesuatu dari kerajaan berkaca, kamu tidak akan cukup naif untuk ingin kembali ke kekaisaran Yan Huang. Tang Zichen mengatupkan giginya dan berkata, siapa kamu? Mengapa kamu tahu tentang ini?
Demi penggalian kerasmu untukku, aku tidak keberatan memberitahumu identitasku. Aku adalah pangeran kerajaan Glazet, penguasa kerajaan Glazet, dan sepupuku. Adapun mengapa aku tahu, tidak ada tembok kedap air di dunia ini, dan tentu saja, saya harus berterima kasih kepada bawahan ini karena telah melaporkannya dengan baik. Tang Zichen mengikuti tatapan pangeran itu dan melihat seorang kenalan, yang saat ini menghindari tatapan Tang Zichen. Ini kamu. Tang Zichen sangat marah. Orang itu adalah orang tua yang bekerja sama dengan Tang Zichen pada awalnya, bernama Yuan Ling. Lagu pengantar tidur Tang Zichen juga diajari olehnya. Tang Zichen tidak menyangka dia akan melaporkannya. Adik Tang, maafkan aku dari kerajaan Liuli. Tang Zichen mendengus teman lama Yuan Ling. Kupikir kita berteman sekarang, tapi aku tidak menyangka bahwa kamu akan mengkhianatiku untuk menjilat pangeran atas. Jangan bicara padaku tentang orang-orang dari kerajaan berkaca. Orang tua itu juga merobek wajahnya dan mendengus. Tang Zichen, jangan berani-berani memainkan game ini. Apakah kamu menganggapku sebagai teman? Kamu datang ke suku Savage untuk menggali harta karun, dan jika kamu benar-benar memikirkanku sebagai teman, Anda seharusnya mengundang saya, tetapi bukan. Anda tidak. Sejujurnya, saya kebetulan datang ke sini beberapa bulan yang lalu untuk berputar-putar, dan saya menemukan Anda tinggal di rumah jerami yang dulu saya tinggali masuk, tapi sayangnya kekuatanmu telah melonjak dan aku sekarang lemah seperti semut di hadapanmu, dan aku tidak dalam posisi untuk meminta kemitraan denganmu, dan aku hanya bisa melaporkanmu kepada pangeran pengawal. Petik 2. Tang Zichen menarik napas dalam-dalam. Pangeran itu tertawa. Yuan Ling, kamu melakukan hal yang benar, kamu melaporkannya dengan pantas. Mulai sekarang, kamu adalah salah satu bawahan terpercaya pangeran ini. Mulai sekarang, layani raja ini dengan baik. Ya, Yang Mulia. Pria tua itu berkata dengan penuh semangat. Pergi pindahkan hartaku. Ya. Orang tua Yuan Ling segera datang dan berjalan ke Tang Zichen, tanpa memandangnya, dan membungkuk untuk memindahkannya. Namun, garis tidak bergerak. Apa yang sedang terjadi? Yang Mulia, benda ini sangat berat, saya tidak bisa memindahkannya. Pangeran memberi perintah dan memerintahkan beberapa orang lagi untuk naik dan memindahkannya bersama-sama. Pada akhirnya, 7 atau 8 orang memindahkannya pada saat yang sama. Begitulah berlian hitam itu dikeluarkan. Pergi. Pangeran itu memberi salam dan memindahkan berlian hitam itu. Tang Zichen tidak menghentikannya. Dalam situasi ini, jika dia masih menghentikannya, itu akan merugikan diri sendiri. Dia bukan tandingan hanya untuk satu pangeran itu, belum lagi ratusan orang di sini. Sangguan Rou menghela nafas, lupakan saja, itu lebih baik daripada tidak memiliki kehidupan. Jika kamu berani menghentikan mereka untuk pergi, kita berdua pasti akan mati di sini hari ini. 6 bulan kerja keras, dan sebagai hasilnya, itu murah. Tang Zichen menghentakkan kakinya dengan marah. Apa yang bisa kita lakukan? Hidup tidak sebaik yang seharusnya, hidup lebih baik dari apapun. Berlian ini sangat keras, tidak mudah dibuka jika mereka mundur. Tang Zichen melihat ke langit yang jauh, sekelompok orang yang secara bertahap menghilang. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa tercekik, tetapi dia tidak berdaya. Sangguan Rou berkata, ayo pergi, lupakan masalah ini, pergi ke Akademi Seni Bela Diri. Untuk masalah ini tertunda selama setengah tahun. Sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Tang Zichen. Ada apa denganmu, bodoh? Aku merasa sedikit tidak enak. Apa maksudmu? Pikirkan tentang itu, ini adalah makam Sein leluhur generasi ke-8 klan Savage. Masuk akal untuk mengatakan bahwa itu tidak boleh begitu mudah dimenangkan. Sein leluhur generasi ke-8 klan Savage, mereka tidak seperti mereka tidak melakukan apapun untuk menipunya, kata Tang Zichen. Apa sebenarnya yang kamu coba katakan? Sangguan Zhou, tiba-tiba aku punya firasat bahwa itu seharusnya tidak mudah untuk digali. Ayo pergi ke bawah tanah dan melihatnya lagi. Oh, Tang Zichen dan Sangguan Rou segera memasuki bawah tanah lagi dan tiba di tempat berlian hitam baru saja digali. Tang Zichen mengambil cangkul dan terus menggali di tempat dia baru saja menggali berlian hitam. Tang Zichen, apa sebenarnya yang masih ingin kamu gali?
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Tang Zichen menggali dan terus menggali sekitar 3 meter di tempat dia baru saja, ketika tiba-tiba cangkul menyentuh sesuatu yang keras terbuat dari besi, dan putus. Tang Zichen segera menggunakan tangannya untuk menggali, dan pada saat berikutnya, sebuah batu hitam disajikan di depan matanya. Batu hitam ini sama dengan berlian hitam tadi. Ah, sepotong berlian hitam lagi. Tidak mungkin ada dua. Sang Guan Rou terkejut. Tang Zichen tertawa, kamu salah, bukan dua, itu satu, berlian hitam yang baru saja digali. Hati pohon besi di dalamnya pasti palsu, ini yang digunakan nenek moyang biadab untuk menipu orang lain. Yang kedelapan yang sebenarnya, makam leluhur generasi Santo. Tidak mungkin. Sang Guan Rou tidak percaya, leluhur klan Savage juga terlalu pandai menipu orang. Jika makam dirampok, perampok makam akan pergi dengan yang palsu dengan semangat tinggi, tetapi yang asli lebih dalam. Tang Zichen dengan cepat menggali makam Saint Ancestor generasi ke-8 yang sebenarnya, yang penampilannya persis sama dengan yang barusan, kecuali 2 kali lebih besar dari yang barusan. Dengan kata lain, makam leluhur suci yang satu ini lebih dari 2 kali beratnya dari yang palsu tadi, dengan berat lebih dari 20.000 pound. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Tang Zichen berusaha keras untuk memeluknya, tetapi itu terlalu berat. Yang ini asli, panjangnya sekitar 2 meter, lebih tinggi dari pria Tang Zichen. Ah, terlalu berat untuk dipegang, kata Tang Zichen tanpa daya. Lalu bagaimana? Tenang, peluk meski tidak bisa, seret ke tanah, dan keluar dari sini secepat mungkin. Kalau begitu aku akan membantu. Tidak, kamu seorang wanita, kamu dapat memiliki beberapa ratus pon kekuatan, 20.000 pon di sini, bahkan tidak memikirkannya. Tang Zichen diseret dengan keras, butuh 1 jam. Akhirnya Tang Zichen menyeret 20.000 kilogram keluar 10 meter. Ah, aku butuh 1 jam untuk menyeretnya keluar 10 meter, ya Tuhan. Tang Zichen akan runtuh, sangat berat, bahkan jika diseret ke tanah tidak dapat dipindahkan. Aku takut saya harus menyewa truk besar untuk mengangkutnya, tetapi ini adalah pegunungan liar, truk besar apa yang bisa masuk? Pada saat itu, pemimpin klan Savage datang dan berkata, "Senior, Anda tidak bisa membawanya pergi." Tang Zichen mendengus, kalau begitu aku akan menghancurkannya. Senior, mengapa kamu begitu keras kepala? Bersambung.